air mata telah tumpah dukaku. Mata air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi. Ia berubah kemana-mana. Bumi memang tak sebatas mandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian bijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian akan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelam, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa kembali dalam acara malam Madan Pujangga. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu lah pembacaan puisi dari Kak Nurul Surya. Hari ini Kak, sebagai narasumber dari tema yang kita angkat tentang realitas puisi dan realitas sosial budaya, nanti akan berbicara di depan kita bersama-sama adalah Sudah tidak asing lagi tentunya namanya pasti Cici dan tuan-tuan di sini dan juga pemirsa TV sudah kenal namanya Denny Kurnia. Siapa itu? Penyanyi? Tapi saya lebih kenal dengan beliau sebagai penyanyi, tidak lain penyanyi. tapi beliau ini banyak Kak, banyak sekali. Ketua PBI juga. Tadi kan kita ketua alumni Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Ya Bang Denny ya. Banyak itu yang kita tahu, yang kita tak tahu tuh banyak. Lebih banyak lagi ya, tapi pada malam hari ini beliau datang sebagai penyanyi dan penulis. Jadi kemudian kami silakan untuk bisa langsung ke tempat duduk. Ya, kita berikan aku sekali lagi Cici dan tuan-tuan dan pemirsa yang berkumpul. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Tadi kabar tadi baru balik dari Pelalawan Bang ya? Iya, jadi ini masih euforia pilkada. Jadi ada 9 pilkada di Riau, alhamdulillah. Tak sama dengan daerah lain, cukup aman. Bahkan tadi itu ada doa selamat untuk Pak Aris menjadi terpilih sebagai peraih suara terbanyak di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke realitas sebelumnya nih Bang. Ya, jadi kita tinggalkan dulu hirup-pikuk di luar politik dan segala macam. Sekarang kita tadi tema talkshow kita adalah puisi dan realitas sosial budaya. Sebagai pengantar di sini, Bang Denny kan kita kenal sejak sekolah dan juga mahasiswa sangat aktif sekali dalam menekuni dunia tulis ini. Bagaimana Bang Denny melihat puisi itu sendiri jika kita kaitkan dengan realitas sosial dan budaya? Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih pada teman-teman di Madan Pujangga yang memberi kesempatan kepada saya malam ini. Merupakan kebahagiaan bagi saya. Mungkin saya juga tidak menyangka dan secepat ini giliran saya untuk tampil sebagai narasumber,
karena saya melihat bahwa banyak teman-teman kita para penyair di Riau hari ini yang cukup aktif, cukup banyak acara-acara yang kita buat, cukup banyak kegiatan-kegiatan yang kita buat, dan ini mungkin merupakan salah satu realitas kita hari ini. Kita tahu bahwa puisi itu memang lahir dari realitas, dari kondisi, dari keadaan, dari perenungan jiwa. Kita melihat bahwa puisi sebenarnya adalah realitas sehari-hari. Kita melihat misalnya kehidupan sehari-hari kita tuangkan dalam bentuk puisi. Atau itu merupakan pengalaman pribadi kita di JP. Misalnya saya sedang jatuh cinta. Ketika saya merasakan begitu indahnya cinta, saya akan menulis puisi tentang cinta. Cinta saja temanya, bahkan makan pun saya bisa lupa. Tapi begitu saya putus dengan pacar saya berantakan dengan kekasih saya, mengalir pula puisi-puisi yang mengutuk tentang cinta, puisi-puisi yang menghujat cinta. Nah, realitas kondisi di Indonesia ini sudah melahirkan berbagai seniman, berbagai penyair yang berbagai aliran. Ada penyair yang beraliran, misalnya beraliran keras. Ini di Indonesia sudah cukup banyak penyair-penyair yang beraliran keras. Mereka melihat ketidakadilan di segi pembangunan, ketidakseimbangan di sektor ekonomi, ketidakseimbangan di sektor budaya, ketidakseimbangan di sektor politik dan sebagainya. Maka lahirlah protes-protes, lahirlah puisi-puisi yang menghujat. Misalnya di Indonesia ini ada Pak Taufik Ismail. Pak Taufik ini seorang dosen, seorang yang sangat santun. Tapi ketika kita baca puisi-puisinya sejak zaman Pak Harto sampai zaman Habibie, Megawati dan seterusnya, lahir puisi-puisi yang mengkritik. Inilah realita dari kondisi yang dihadapi. Ada juga puisi-puisi yang menyerang pemerintah Soekarno dulu, puisi-puisi yang menyerang pemerintah Soeharto, puisi-puisi yang menyerang pemerintah atau pejabat yang menurut mereka tidak berjalan pada relnya. Inilah realitanya. Jadi puisi itu adalah kehidupan, puisi itu adalah pencerminan. Puisi dalam konteks budaya, inilah baru kita kategorikan sebagai penyair profesional. Jadi sekarang kan sudah bisa kita lihat banyak sekali. Kalau dulu ya zaman saya kuliah di FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia di UNRI, betul seperti saya ketuanya saya. Kita melihat zaman itu anak-anak SMA menulis puisi. Dia jatuh cinta, dia tulis puisi. Dia putus cinta, dia tulis puisi. Dia ditilang polisi, dia tulis puisi. Dia jalan-jalan ke Ancol, dia tulis puisi. Dia cuti ke Bali, dia tulis puisi. Kemudian paling tidak dia menulis di buku hariannya. Sekarang realitas seperti ini yang sudah tidak ada saja. Kenapa nih? Anak-anak lebih suka terzalimi oleh modernisasi. Anak-anak sekarang suka main gadget, suka main komputer, suka BBM-an ya. Seharian habis waktu buat BBM-an, buat ketawa ngakak. Ini yang nggak ada lagi. Ini yang nggak ada. Kita lihat sekarang anak-anak sekarang suka motor. Kapan dia mau bikin buku harian? Anak-anak sekarang suka memanjat tebing. Kapan dia mau bikin buku harian? Anak-anak sekarang suka menyelam di sungai, di laut, ya kan? Kita sebenarnya tidak menafikan kegiatan berbagai aktivitas ini, tetapi mungkin satu ketika dari kita lah, dari kelompok inilah, bagaimana kita memberdayakan, menjadikan menulis puisi ini sebagai sebuah kebudayaan yang tak lekang di panas, tak lepuk oleh hujan. Ini yang susah sekarang. Persoalannya saya lihat keinginan untuk menjadikan puisi berdasarkan realitas itu sudah nggak ada. Realitas ini kan macam-macam. Orang Melayu
dia mengangkat puisi berdasarkan harkat martabat kemelayuannya. Contohnya dari Riau sudah banyak. Ada Bang Tarji, ada Bang Ibrahim, ada Bang Edi Ruslan, ada Ben Sam, ada yang sekarang ini sudah banyak, ada Bang Taufik, Ikram, ada Marhalin, ada Jepri Al-Malay Yusuf. Ini termasuk kelompok yang bisa menjadikan puisi sebagai kebudayaan, menjadikan puisi sebagai satu gerbang masuknya kebudayaan. Nah, ini kan tidak datang secara tiba-tiba. Ini kan tidak muncul begitu saja. Dia punya proses. Kenapa misalnya saudara saya yang pakai topi itu coba di shoot itu, Roni Al-Jibril ya. Ya ini puisinya tahun 70-an pernah dibuat di Horizon. Sekarang tidak pernah lagi menulis. Kenapa? Saya tanya. Saya nggak bisa hidup dari puisi. Untuk makan pun saya susah. Jadi ada banyak sekali pengaruhnya. Ya.